Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Berikut ini kami akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 18 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan. Ibadah Minggu tanggal 18 Oktober 2020 di Gereja Immanuel jam 8.00 WIB dilayani oleh Ibu Pendeta Lenmi Rajaki STH dan didampingi oleh penetua dan diakon dari lingkungan 1. Di Gereja Anugerah Rapen jam 7.00 WIB dilayani oleh Ibu Pendeta Sepno Piana Silitonga STH dan didampingi oleh penetua dan diakon dari lingkungan 3. Di Gereja Sinta Asih sore jam 16.00 atau jam 4 dilayani oleh Bapak Pendeta Daspiron STH dan didampingi oleh penetua dan diakon dari lingkungan 4. Di Gereja Bukit Muria jam 7.30 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Jainal STH dan didampingi oleh penetua dan diakon dari lingkungan 8. Di Gereja Efrata Parangkampeng jam 9.00 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Jos Yakpalda Bataha STH dan didampingi oleh penetua dan diakon dari lingkungan 7. Liturgi dan renungan serta amplop persembahan tetap akan dibagikan oleh petugas lingkungan masing-masing ke rumah jemaat. Untuk ibadah keluarga atau kategorial ditiadakan untuk sementara waktu kecuali ibadah duka cita, ibadah permintaan seperti ibadah pengucapan syukur, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, ibadah baptisan kudus dan angkat sidi. Poin yang kedua, berita keuangan. Penyampaian kolekte dan persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan. Bisa juga ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Moratewe dengan nomor rekening 500 0202 0127 64 Bank Pembangunan Kalteng. Berita keuangan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 dapat dilihat melalui WhatsApp grup lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat Majelis Jemaat GKI Moratewe. Amplop kolekte dan liturgi ibadah minggu didistribusikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. Poin yang ketiga, berita ulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2020. Ulang tahun kelahiran ada 37 orang dan ulang tahun perkawinan ada 4 pasang. Majelis Jemaat GKI Moratewe mengucapkan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2020 dengan iringan doa semoga sehat selalu, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu sekalian. Poin yang keempat, berita lain-lain. Majelis Jemaat GKI Moratewe menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan air yang mengalir, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan orang banyak, tidak bersalaman satu dengan yang lainnya. Ibadah virtual pada pagi hari ini tanggal 18 Oktober 2020 dilayani oleh Ibu Pendeta Lenmi Rajaki STH dan didampingi oleh penetua dan diakon dari lingkungan 6. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Salam. Selamat hari Minggu,
Salam sejahtera untuk kita sekalian, saudara-saudaraku jemaat GKI dimanapun berada. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut new normal, yaitu era normal baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah minggu kita dilaksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita ikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Marilah kita menyanyi bersama-sama dari PKJ nomor 8, bait pertama dan yang ketiga. Bukalah gapura indah. Aku masuk rumahmu agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu, mengkontrol dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Kita menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, bait pertama sampai yang kedua, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku.
ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami percaya Engkau menyediakan pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus, Anak-Mu. Hanya dengan percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib dan dibangkitkan dari kematian dan bersama Allah Bapa, maka dosa kami pun diampuni. Tapi kami sadari pula bahwa kami sering lupa dan lalai serta tidak berdaya melakukan segala yang Engkau perintahkan kepada kami. Oleh karena kami pun berdosa terhadap Engkau, ampunilah segala dosa kami. Tak lupa juga kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala kebaikan, kemurahan, rezeki dan kekuatan serta kesehatan yang boleh kami terima, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Terimalah ungkapan syukur kami berupa kesediaan dan tekad kami untuk selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan yang Engkau perintahkan untuk kami. Terus dipraktekkan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sampaikan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh petugas. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-23. Dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bersama-sama dengan kami
sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan mendapatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai ke pemberitaan firman Tuhan, kembali kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116, bait pertama dan yang keempat. Siapa yang berpegang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan sekaligus doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lenmi Rajaki STH. Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersama-sama dibawa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nasgi KE. Firman Tuhan bagi kita bersama dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan,
Terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, sebentar lagi kami akan diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menyejukkan, menguatkan, melindungi dan memberkati kami. Saat ini ya Tuhan, Engkau buka hati kami, telinga kami, kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh tinggal diam tetap di dalam setiap pribadi dan juga keberadaan kami hari lepas hari. Berkati bibir mulut hamba-Mu, berkati Tuhan telinga hati jemaat-Mu untuk boleh menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita, Matius 22 ayat yang ke-15 sampai 22 di bawah perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, niat jahat, perasaan ataupun sikap yang mendarah daging, iri dengki dalam kehidupan kita seringkali membuat kita terjebak kepada sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Demikian pula halnya yang terjadi atas kehidupan orang-orang Farisi pada saat itu. Di dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini, di mana dikatakan bahwa orang-orang Farisi ini berusaha untuk menjebak dan menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan yang tentunya jawabannya itu seperti ibarat makan buah si malakama. Menjawab kalau itu membawa sesuatu yang tidak enak ataupun tidak nyaman untuk diterima, dapat menjadi masalah ataupun juga hal yang berbahaya bagi Yesus. Dan itulah yang menjadi tujuan orang Farisi pada saat itu. Pertanyaan sederhana yang mereka boleh sampaikan dan tanyakan kepada Yesus pada saat itu, perlukah membayar pajak pada kaisar? Pertanyaan yang sederhana ini punya dampak yang cukup besar. Pada saat Tuhan Yesus boleh menjawab itu perlu ataukah tidak perlu. Jika Tuhan Yesus menjawab pada saat itu perlu, mungkin saja ia akan dihina, ia akan dicemooh orang banyak, dianggap menjadi guru yang tidak jujur, dianggap menjadi guru yang memihak kepada orang-orang Romawi. Dan kalaupun mereka ataupun Tuhan Yesus menjawab tidak perlu membayar pajak, maka kembali ia pun akan ditangkap oleh orang-orang Romawi, ditangkap oleh tentara-tentara Romawi, karena apa yang ia sampaikan itu memberontak terhadap kebijakan pemerintah Romawi. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pertimbangan yang luar biasa. Tetapi
Di dalam firman Tuhan ini juga diingatkan bahwa bagaimana orang-orang Farisi tidak menyadari bahwa pertanyaan mereka itu menunjukkan kemunafikan mereka sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang pengecut di dalam segala keberadaan dan kehidupan mereka. Mereka hanya boleh hidup dengan iri, dengki, dendam, dan juga ketidaksukaan. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap mereka di dalam firman Tuhan ini, yaitu orang-orang Farisi ini, mereka tidak mengakui bahwa kedaulatan Romawi dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka terus mengambil keuntungan dari pemerintah Romawi. Contoh yang boleh nyata bagi kita bersama pada saat ini adalah bagaimana mereka menentang pemerintah Romawi, tetapi mereka juga berusaha untuk memakai orang Romawi menangkap Yesus. Mereka mempergunakan, orang Farisi mempergunakan orang Romawi sebagai kambing hitam untuk menangkap Yesus. Seakan-akan mereka cuci tangan kalau nantinya Yesus diadili ataupun juga mengalami penghukuman. Ibu bapak, jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini ingin membawa kita bersama. Tuhan Yesus ingin tunjukkan kepada kita kehadirannya. Bahwa ia hadir ke dalam dunia ini bukan untuk memimpin sebuah pemberontakan. Tetapi ia hadir ke dalam dunia ini untuk memperbaiki umat-umat Tuhan. Jawaban Tuhan Yesus luar biasa. Dengan bijaksana sekali ia sampaikan. Di dalam ayatnya yang ke-21b mengatakan demikian bagi kita. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus ingin mengingatkan, mari memberi segala sesuatu itu kepada pihak yang berhak untuk diberikan. Apa yang boleh menjadi kewajiban, apa yang boleh menjadi tanggung jawab, kita boleh berhak untuk melakukan hal itu. Umat Tuhan diajak bersama untuk menempatkan diri kita masing-masing, memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Tetapi sebagai warga yang baik juga, kita ingin diingatkan bersama, tidak bisa ataupun juga kita tidak akan membatalkan kepemilikan Allah dalam kehidupan kita di saat kita mentaati apa yang pemerintah harapkan. Selanjutnya, ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati. Orang Kristen di dalam firman-Nya bagi kita bersama pada saat ini juga ingin diingatkan bahwa kita boleh dibebaskan di dalam segala hal. Artinya di sini bukan berarti kita membebaskan diri kita dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Dikatakan di dalam firman-Nya, Roma 13 ayat 1 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Diingatkan kepada kita bersama, apa yang boleh disampaikan, apa yang boleh dihimbaukan, apa yang boleh diharapkan oleh pemerintah. Bukan berarti di saat kita mengikuti lalu kita memberontak, lalu kita berusaha untuk tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Tetapi dengan mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang diharapkan kepada kita, membawa kebaikan bagi kita bersama. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati, Tuhan mengizinkan bagi kita sebagai manusia
untuk menghormati otoritas yang ada, di mana kita ada dan di mana kita hidup saat ini. Artinya bagaimana kita boleh menyatakan bahwa melalui otoritas yang ada, melalui pemerintah, itu adalah wujud kedaulatan Allah, wujud kehadiran Allah yang harus kita hormati dan taati. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemerintah adalah hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran dan keadilannya. Roma 13 ayat yang keempat mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajarkan bersama mari tunduk kepada pemerintah. Apapun yang diajarkan dan yang dibawakan oleh pemerintah untuk sebuah kebaikan bagi kita manusia. Tetapi ketundukan kita adalah juga dalam rangka tunduk kepada Allah. Sebab itu ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini ingin mengajak kita bersama, meskipun kita boleh memberikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, tetapi kita boleh diingatkan, kita juga harus memberikan diri kita secara total kepada Allah. Sebab kita ini adalah milik Allah. Kita harus ingat bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah, dan tanda Allah ada di dalam hidup dan keberadaan kita. Kita telah menerima keselamatan dan pemulihan daripada Allah dengan kematian anaknya yang tunggal bagi kita. Dan oleh sebab itu ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berilah diri kita untuk kemuliaan Allah. Berikanlah diri kita untuk keagungan nama Tuhan. Maukah ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati memberi diri dan menyerahkan diri kita bagi Allah. Tempatkanlah diri kita. Apa yang kita miliki bagi manusia, berikanlah itu bagi manusia. Dan apa yang kita miliki bagi Allah, serahkanlah itu dengan damai sejahtera untuk kemuliaan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, sejenak kita masuk ke dalam saat teduh. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menaikkan doa syafaat kita yang kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami serta meneguhkan iman percaya kami. Di dalam kami boleh menghadapi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan setiap orang yang boleh rindu dan senantiasa mencari Engkau. Para anggota jemaat-Mu yang beribadah di gereja ataupun yang beribadah mandiri di rumah mereka masing-masing. Tilik dan lihatlah kehidupan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka ada dan berada, tolonglah mereka. Jika saat ini ya Tuhan mereka melewati segala sakit, penyakit, pergumulan, masalah, mari Tuhan Engkau hadir ada di tengah mereka, memberikan kesembuhan, pemulihan dan kelegaan kepada mereka. Kami juga berdoa dan teringat kepada saudara-saudari kami, janda duda, yatim piatu, orang-orang yang terpenjara. Berkati mereka ya Tuhan, berikanlah kepada mereka kuasa-Mu, supaya mereka boleh selalu dikuatkan, di dalam mereka boleh menghadapi kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami, baik dari tingkat pusat, daerah sampai ke desa-desa, agar mampu ya Tuhan diberkati, melewati segala tantangan yang sedang terjadi melanda keberadaan bangsa dan negara kami saat ini. Berkati pula ya Tuhan medis yang berjibaku menangani para pasien ya Tuhan dengan berbagai macam keluhan dan penyakit.
Tetap berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, pertolongan daripada Allah, kesabaran daripada Tuhan untuk dapat menjalani profesi dan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Berkati pula para pelayan-Mu Tuhan, para pendeta, pikaris, penginjil, penatua, diakon. Berkati segenap pelayanan mereka, agar mereka pun senantiasa tetap selalu diberikan ketabahan di dalam melayani Tuhan sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini. Oh Allah yang maha baik, tidak lupa kami juga berdoa bagi jemaat kami yang pada minggu dan bulan-bulan ini diberikan pertambahan usia, baik usia kelahiran ataupun juga pernikahan. Engkau selalu berikan pertolongan kasih setia berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, di dalam segenap usaha dan juga di dalam setiap keluarga mereka. Sehingga ya Tuhan, nama Allah selalu dipermuliakan di dalam hidup mereka. Semakin hikmat mereka Tuhan menjalani hari-hari dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa di kesempatan ini menaikkan doa ya Tuhan, bagi kesiapan daerah kami Kalimantan Tengah, di dalam persiapan pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan ya Tuhan pada bulan Desember tahun 2020 ini. Kami berdoa siapapun yang nantinya akan kami pilih secara pribadi adalah pilihan yang terbaik. Terkhususnya pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi calon gubernur yang boleh ada dan hadir dari umat-Mu ya Tuhan. Berkati dia, Engkau selalu berikan kekuatan pertolongan-Mu atasnya. Engkau pimpin imannya ya Tuhan senantiasa, sehingga ya Tuhan ia mampu bersaing dengan jujur, baik dan benar. Sehingga ya Tuhan nama-Mu selalu dimuliakan di dalamnya. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan di sepanjang minggu-minggu ini. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin kami, Kristus yang boleh senantiasa memelihara kami, agar kami terhindar dari setiap penyakit, terlebih serangan virus COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya kami boleh menjalani aktivitas kami hari lepas hari dengan kekuatan dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah seluruh doa kami yang kami boleh naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa percaya. Kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, telah sampailah kita kepada persembahan syukur. Sebagai nas pengantar kita diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena Engkau mengeruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan yang akan kami bawa dan serahkan kepadamu. Tolong juga kami supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, bait pertama dan yang kedua. Yang Maha Kasih.
Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati, kita bersama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya